Halo anak-anak, Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siap kan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 5, dan 6. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kegiatan menghemat energi? Berikut beberapa contoh kegiatan menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan keran air jika selesai digunakan. Gambar yang ketiga, menampung air hujan yang dapat digunakan untuk mencuci motor atau menyiram tanaman. Gambar keempat, kita dapat menggunakan sepeda untuk berpergian dengan jarak yang dekat seperti ke sekolah atau pergi ke warung untuk menghemat bahan bakar minyak. Dan gambar yang kelima, kita dapat bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Hayo anak-anak, kegiatan apa yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi? Menghemat energi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Kewajiban menghemat energi dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat lainnya. Dengan menggunakan energi secara bijak, maka kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Sekarang, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar tersebut, terlihat sebuah keluarga sedang menonton televisi. Hak yang kita peroleh berkaitan dengan gambar tersebut adalah kita dapat menikmati hiburan melalui televisi. Sementara itu, kewajiban kita yang berkaitan dengan menghemat energi adalah kita harus mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Pada gambar kedua, menunjukkan anak-anak sedang membersihkan ruang kelas bersama-sama. Hak anak-anak adalah menikmati ruang kelas yang nyaman dan bersih untuk belajar. Sementara itu, kewajiban anak-anak yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, itu tadi adalah contoh hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dapatkah kalian menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah? Anak-anak, hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai rambu lalu lintas. Informasi tentang rambu-rambu lalu lintas selain dapat kita peroleh dari teks percakapan, juga dapat kita peroleh dalam gambar seri. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Sekarang, coba anak-anak amati gambar seri berikut. Untuk dapat menceritakan gambar seri ini, anak-anak harus mengamati setiap peristiwa
dengan cermat. Kalian perhatikan rambu-rambu yang ada serta bagian-bagian penting pada setiap gambar. Rambu-rambu yang ada pada gambar berseri ini, yang pertama, lampu lalu lintas. Kedua, rambu perintah belok ke arah kanan. Ketiga, rambu petunjuk lokasi menuju Rumah Sakit Melati dengan jarak 15 km. Keempat, ada rambu petunjuk lokasi parkir. Nah, cerita sesuai dengan urutan gambar ini bisa seperti ini ya anak-anak. Atau kalian juga bisa menuliskannya dengan kata-kata yang lain, tetapi harus sesuai dengan urutan gambarnya. Kegiatan selanjutnya, kita akan kembali menentukan tingkat simetri putar pada berbagai bentuk bangun datar. Hari ini, Miss Deli akan memberikan contoh tingkat simetri putar pada bangun jajar genjang. Nah, anak-anak harus ingat dulu apa itu simetri putar. Simetri putar pada bangun datar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar sehingga tepat menempati bingkainya. Kemudian, tingkat simetri putar itu ditentukan dari banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran. Sekarang, anak-anak perhatikan bangun jajar genjang berikut. Ini gambar polanya ya anak-anak. Pada bangun jajar genjang ini, Miss Deli sudah memberikan nama di setiap sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ini posisi awalnya ya anak-anak, yaitu sudut A dengan sudut A, sudut B dengan sudut B, sudut C dengan sudut C, dan sudut D dengan sudut D. Sekarang kita coba untuk memutar yang pertama. Ingat ya anak-anak, kita akan berhenti memutar bangun jajar genjang ini jika sudah membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Nah, seperti ini ya anak-anak. Samakan bentuknya seperti sebelum kita memutarnya. Dan sekarang kita coba lihat sudutnya. Sudutnya berubah ya anak-anak. Sudut A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D, sudut C dengan sudut A, dan sudut D dengan sudut B. Berarti jajar genjang ini sudah melakukan satu putaran. Selanjutnya, kita coba putaran yang kedua. Di putaran yang kedua, kita akan kembali berhenti memutar jika jajar genjang yang kita putar membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Seperti ini ya anak-anak. Sekarang coba kita lihat sudutnya. Jajar genjang ini kembali ke posisi awal ya anak-anak, yaitu sudut A dengan sudut A, sudut B dengan sudut B, sudut C dengan sudut C, dan sudut D dengan sudut D. Nah, anak-anak, berarti jajar genjang memiliki dua simetri putar.
Coba sekarang kalian lihat gambar ini ya anak-anak. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jajar genjang dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar, setelah diputar 2 kali. Dengan demikian, jajar genjang dapat dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.